Calon psikolog mempersembahkan 12 kata yang tidak pernah diucapkan orang sukses. Orang-orang sukses memiliki sikap dan pola pikir tertentu yang membedakan mereka dari individu-individu lain pada umumnya. Sementara kebanyakan orang mengeluh tentang kondisi ekonomi, politik, keuangan, dan sebagainya, mereka yang sukses sibuk mengambil tindakan untuk mengubah mimpi mereka menjadi kenyataan. Teruntuk kamu yang sekarang sedang menonton konten ini, seiring dengan berjalannya video ini, coba lihat apakah kamu masih sering mengatakan beberapa perkataan berikut ini atau tidak. Jika iya, maka mulai hari ini juga, kamu harus berusaha untuk mengubah sudut pandangmu. Jadi, inilah 12 kata yang tidak akan diucapkan orang sukses. Nomor 1, aku akan mewujudkan mimpiku di kemudian hari. Individu-individu yang sukses memiliki dorongan di dalam diri mereka yang memotivasi mereka untuk terus bergerak maju dan mewujudkan impian mereka setiap hari. Mereka menyadari bahwa waktu adalah aset yang berharga, dan mereka dengan bijaksana memanfaatkannya. Mereka jarang menunda-nunda dan selalu siap untuk mengambil tindakan nyata yang mengarah pada pencapaian tujuan mereka. Keyakinan yang teguh serta kegigihan yang kuat menjadi katalis yang membantu mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang sulit dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Nomor 2, aku benar-benar kewalahan. Orang-orang sukses sangat pandai dalam melakukan manajemen waktu, dan mereka selalu memastikan agar mereka menyisakan energi yang cukup untuk melakukan hal-hal yang paling penting. Di satu sisi, mereka berani berkata tidak, dan menolak permintaan yang dapat menghambat mereka dalam menyelesaikan prioritas mereka. Di sisi lain, mereka bersedia berkata iya, dan menyetujui sesuatu yang memberikan mereka tenaga, serta mencegah mereka dari kelelahan, misalnya seperti berolahraga, memasak makanan yang sehat, atau tidur. Nomor 3, aku tidak punya cukup waktu. Kamu tidak akan pernah melihat orang-orang yang sukses kehabisan waktu, karena pada faktanya, mereka suka menjadi yang teratas dan terunggul dari segalanya. Sebagai contoh, jika kamu memberikan tugas kepada seseorang, dan memberikan mereka waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikannya, maka secara naluriah, mereka akan menyesuaikan kinerja mereka, sehingga tugas tersebut benar-benar membutuhkan waktu selama 1 minggu penuh agar bisa selesai. Tetapi, ketahuilah bahwa hal ini tidak berlaku bagi individu yang sukses. Mereka tidak membiarkan deadline menentukan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Mereka memanfaatkan waktu secara efektif, dan menyelesaikan tugas-tugas yang ada secepat mungkin, sambil mempertahankan mutu, serta kualitas dari pekerjaan mereka. Ketika mereka selesai lebih awal, mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk mengerjakan tugas yang lain. Mereka sangat handal dalam mengatur waktu, dan selalu menjadi produktif. Nomor 4, aku tidak punya koneksi atau relasi. Sama halnya seperti orang baik yang ingin berada di sekitar orang baik lainnya, individu-individu pekerja keras juga ingin berada di dekat sesamanya, yang juga merupakan pekerja keras. Jadi, mengapa kamu bergaul dengan mereka yang malas, suka mengeluh, dan sering membuatmu stres? Ya, kamu mungkin menyalahkan mereka, tetapi, sebenarnya, kamulah yang bertanggung jawab atas terjadinya hal itu. Orang-orang tersebut ada di dalam hidupmu karena kamu menarik mereka dan membiarkan mereka terus menetap denganmu. Coba pikirkan tentang tipe orang yang ingin kamu ajak berbisnis, atau tipe teman yang ingin kamu miliki. Pilihanmu berada di tanganmu sendiri, dan jika kamu ingin membangun koneksi yang tepat, maka kamu harus melakukan perubahan di lingkaran sosialmu. Nomor 5, aku tidak beruntung. Aku tidak pernah menang, atau segala sesuatu tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginanku. Individu-individu yang sukses tidak pernah menunggu orang lain untuk membantu mereka dalam meraih tujuan mereka. Mereka menciptakan keberuntungan dan membuka pintu peluang mereka sendiri dengan selalu mempersiapkan diri serta mempertahankan pola pikir optimis. Menjadi optimis membantumu untuk tetap bersemangat dan berpikiran positif, sehingga kamu dapat melangkah ke jalan yang benar. Dengan demikian, akan ada lebih banyak peluang yang terbuka lebar untukmu. Nomor 6, aku akan melakukannya nanti saja. Sama seperti mayoritas orang, mereka yang sukses sebenarnya tidak selalu ingin melakukan semua hal yang seharusnya mereka lakukan.
Tetapi, bukannya menunda-nunda, mereka memfokuskan diri dan mengambil tindakan, karena mereka terdorong untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memahami kalau segala sesuatu hanya bisa diselesaikan dengan mengambil tindakan nyata. Individu-individu yang sukses memiliki sistem penentuan prioritas, dan mereka selalu mengutamakan pekerjaan yang paling krusial. Tugas-tugas yang tidak penting akan didelegasikan atau diabaikan begitu saja. Nomor 7, aku tidak cukup berbakat untuk bisa sukses. Orang-orang sukses menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman hidup. Sama halnya seperti semua orang, mereka juga memiliki keraguan di dalam diri mereka, tetapi, daripada membiarkan perasaan tersebut menghentikan mereka, mereka terus bergerak maju. Mereka menganggap bahwa seluruh tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, individu-individu yang sukses juga mengenali diri mereka secara mendalam dan tahu apa-apa saja yang menjadi kelebihan serta kekurangan mereka. Akibatnya, ketika mereka memasuki masa-masa sulit di dalam hidup, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Nomor 8, ini menyebalkan. Kamu akan jarang melihat orang-orang sukses menunjukkan sikap yang buruk, karena mereka mengetahui kalau melakukan demikian, hanya akan membuang-buang waktu mereka yang berharga. Perlu diingat bahwa kamu tidak boleh membiarkan satu hal yang buruk merusak semua hal baik yang pernah terjadi. Kamu harus menyadari kalau caramu dalam menanggapi sesuatu adalah pilihanmu, jadi, jangan biarkan kritik orang lain, atau cobaan hidup mematahkan semangatmu. Hanya karena kamu berpura-pura tersenyum selama menjalani harimu, itu bukan berarti kamu sedang bersedih akan apa yang terjadi. Melainkan, itu menandakan bahwa kamu cukup tangguh untuk menerimanya dengan lapang dada dan terus bergerak maju. Selain itu, jangan pernah takut untuk meninggalkan individu-individu yang negatif. Individu-individu yang sukses selalu menghormati diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan berpikir dua kali untuk memutuskan hubungan dengan sesamanya yang tidak respek kepada mereka. Nomor 9, aku kehabisan ide. Sangat mudah untuk berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini sudah ada atau sudah pernah dilakukan, dan menganggap kalau ide yang kamu miliki tidak begitu fantastis. Tetapi, ketahuilah jika kita berada di dalam era di mana kondisi pasar terus berubah, dan selalu ada ide-ide baru yang terus bermunculan setiap saat. Ide-ide tersebut seringkali berhasil menciptakan sesuatu yang baru, atau memberikan solusi yang inovatif kepada masalah yang ada. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa takut dan keraguan menghalangimu untuk mengembangkan ide yang kamu miliki. Nomor 10, aku harap suatu hari nanti aku akan berhasil. Tidak ada gunanya berharap jika kamu tidak pernah melakukan apa-apa untuk mewujudkan harapan tersebut. Daripada mengandai-ngandai, berkomitmenlah untuk bekerja keras dalam melakukan sesuatu yang kamu yakini kalau kamu memiliki peluang yang bagus untuk bisa sukses di bidang tersebut. Melihat dirimu membuat kemajuan kecil akan memotivasimu untuk terus melangkah ke depan. Carilah sesuatu yang mampu memberikan tantangan yang menarik bagi dirimu. Jika kamu fokus pada hal yang tepat, maka ketahuilah bahwa kamu tidak perlu berharap. Setiap tindakan yang kamu ambil akan membawamu selangkah lebih dekat menuju kesuksesan yang kamu dambakan, dan kamu hanya perlu bersabar dan menunggu saja. Nomor 11, aku melewatkan kesempatan itu. Penting untuk diingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara, dan ini juga termasuk kegagalan, serta kesalahanmu. Maka dari itu, cobalah untuk menertawakan masalahmu, dan jalanilah hidupmu sepenuhnya di masa kini. Cobalah untuk memikirkan hidupmu sebagai kanvas, di mana kamu akan melukisnya dengan seluruh kisah hidupmu. Ambillah kendali atas hidupmu, atau orang lain yang akan melakukannya. Memang, kamu tidak akan bisa mengubah masa lalumu, tetapi, kamu selalu memiliki kekuatan untuk mengubah masa depanmu menjadi lebih baik. Jika kamu terus mencari cara untuk beradaptasi, serta memiliki kemauan yang kuat untuk terus belajar dan belajar, maka kamu selalu bisa menciptakan hari esok yang lebih indah. Meskipun keadaanmu sekarang mungkin belum sesuai dengan keinginanmu, yakinlah pada dirimu bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat untuk meraih impianmu. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 12, aku sudah puas.
Orang-orang sukses menetapkan standar yang tinggi untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak pernah benar-benar merasa puas. Ya, mereka merasakan kepuasan sesaat setiap kali mereka berhasil mencapai sesuatu, tetapi kobaran api semangat untuk mencapai lebih banyak hal hebat lainnya mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Mereka terus mencari cara untuk mencari peluang baru dan kemudian mengkapitalisasinya. Selalu ada puncak lain yang ingin mereka daki dan taklukkan. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.